Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Baik ya. Hari ini ada yang berangkat? Hadir semuanya. Oh, Anis sudah sembuh. Alhamdulillah Anis bisa berkumpul lagi dengan kita semuanya ya. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dikemukakan oleh Snowball Gronje dengan teorinya yaitu teori Gujarat dan oleh Husain Jayadinirat dengan teorinya yaitu teori Persia. Anis bisa mengikuti ya. Nanti kalau tidak paham silakan tanyakan kepada teman-teman ataupun kepada saya langsung. Oke? Untuk teori yang ketiga kita membahas mengenai teori Arab dan juga teori Cina. Langsung saja kita membahas mengenai teori yang ketiga yaitu teori Arab. Sesuai dengan namanya, teori Arab ini mengemukakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Arab, khususnya orang-orang Mekah, sebagai pusat Islam pada saat itu. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Adapun ahli yang mendukung teori tersebut yaitu Profesor Hamka atau lebih kita kenal dengan namanya Buya Hamka. Buya Hamka atau Profesor Hamka mendukung teori ini karena pada saat abad ke-7 sampai ke-8 jalur perdagangan Selat Malaka yang menghubungkan antara dinasti Tang, Cina, Kerajaan Sriwijaya Indonesia dan Bani Umayyah itu mulai ramai dengan lalu lintas perdagangan. Dan orang-orang Arab pada saat itu didasari dengan rasa spirit penyebaran agama Islam, bukan karena serta-merta ingin berdagang. Sehingga Profesor Hamka lebih mendukung teori Arab ini yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Selain Hamka atau Profesor Hamka yang berpendapat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui Arab, ada juga ahli lain yaitu Thomas Arnold. Thomas Arnold berpendapat demikian bahwasanya Islam di Indonesia itu masuk lewat Arab dan disebarkan oleh para pedagang dari Arab tersebut. Oleh karena itu nantinya salah satu strategi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia ini yang paling mutakhir yaitu strategi perdagangan. Untuk teori Arab bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa ya. Kita lanjut teori keempat yaitu teori Cina. Seperti namanya, teori Cina ini berpendapat bahwasanya agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Cina. Karena apa? Karena pada saat itu agama Islam sudah tersebar di penjuru Cina pada abad ke-7. Lalu para pedagang dari Cina itu menyebarkan ke Indonesia. Salah satu tokoh atau ahli yang berpendapat demikian yaitu Sumanto Al-Qurtubi. Dalam bukunya Sumanto Al-Qurtubi berpendapat bahwasanya pedagang Cina datang ke Indonesia berombongan untuk menyebarkan agama Islam Indonesia. Teori Cina sendiri didasarkan pada sebuah sumber dari luar negeri atau yang kita kenal dengan kronik ataupun sumber lokal atau yang kita kenal dengan babat ataupun hikayat. Bahkan menurut sumber lokal mengatakan bahwasanya Raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Fatah merupakan keturunan dari Cina karena ibunya berasal dari peranakan Vietnam. Sumber lain juga mengatakan berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin mengatakan bahwasanya raja-raja Islam pada saat itu menggunakan gelar-gelar dengan nama Cina seperti Jinbun, Poko, dan lain-lain. Tetapi setelah kita ditelusuri dari berbagai sumber yang ada, orang-orang Cina itu menceritakan kembali atau mendeskripsikan sejarahnya dengan menggunakan bahasa Cina
termasuk namanya pun dicinakan seperti itu. Jadi teori ini menjadi kurang kuat karena hal tersebut. Sesuatu yang menggunakan nama Cina bukan berarti hal tersebut berasal dari Cina. Mungkin saja karena adat dan kebudayaan dari masyarakat Cina lebih mengutamakan bahasa daripada sejarah seperti itu ya. Untuk materi sejarah teori dari Arab dan teori dari Cina seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk materi mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Sudah disampaikan semua mulai dari teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan juga teori Cina. Apakah dari teman-teman semuanya ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin disampaikan atau hal-hal yang mengganjal mengenai materi-materi tadi? Silakan teman-teman, saya kasih waktu. Oke, siapa namanya? Oh, Ilham. Oke, Ilham, pertanyaannya apa? Oke. Teori manakah yang paling benar ya? Oke, siap. Akan saya jawab ya. Pada dasarnya, teori-teori tersebut tidak ada yang benar secara absolut atau secara mutlak. Karena apa? Karena setiap teori tersebut pasti punya dasar sebelum mengutarakan pendapatnya. Dan karena berbeda dasar, otomatis juga mempengaruhi pendapatnya tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyalahkan salah satu teori ataupun membenarkan juga salah satu teori, karena Islam masuk Indonesia itu bukan karena suatu golongan dan secara waktu bersamaan. Islam masuk Indonesia itu secara kompleksitas. Artinya apa? Artinya dalam waktu yang berlarut-larut atau bertahap, tidak secara langsung. Jadi alangkah baiknya sebagai umat pada masa sekarang itu mempelajari lebih lanjut dan mengkombinasikan dari berbagai teori tersebut untuk menciptakan suatu kebenaran yang bisa kita pahami sekarang. Seperti itu ya. Gimana Ilham, sudah paham? Oke, ya benar Ilham. Jadi tidak ada teori yang salah dan juga tidak ada teori yang benar, karena setiap ahli itu mempunyai dasar masing-masing untuk berpendapat seperti Ilham. Oke, saya kira teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau enggak? Oh, tidak ada. Oke, karena tidak ada, saya harap teman-teman bisa memahami mengenai teori masuknya Islam di Indonesia dengan baik ya. Karena hal ini sebagai bekal kita untuk menjalani UTS atau UAS. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ketika teman-teman semuanya berada di luar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.